Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa sharing lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di perkampungan. Nah, ini aktivitas aku di sore hari ya teman-teman, sekitar jam setengah dua atau jam setengah tiga gitu. Nah, ini aku tuh lagi mencuci piring ya, namanya mencuci piring itu Masya Allah yang gak ada berhentinya gitu. Padahal sebelumnya itu udah dicuci, tapi ya ada lagi gitu ya. Pokoknya wastafel itu nggak ada surutnya gitu loh Bunda. Bahkan setelah ini pun nanti malam itu pasti ada lagi ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa ya. Walaupun begitu ya, namanya udah kewajiban kita gitu sebagai ibu rumah tangga. Terus juga kalau bukan kita siapa lagi gitu kan yang mau mencuci piring. Jadi ya mau nggak mau harus kita lakuin setiap hari gitu ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa ya, walaupun seperti itu mudah-mudahan kita sebagai ibu rumah tangga selalu diberikan kesehatan, kesabaran, terus juga kita itu mudah-mudahan diberikan umur panjang juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu semangat ya dalam menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Ya walaupun yang namanya ibu rumah tangga itu kadang-kadang ada jenuhnya dan ada juga pastinya lelah ya Bunda. Ya namanya ibu rumah tangga kan hampir 24 jam itu di rumah ya, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kan kerjanya itu di luar ya, otomatis bisa candaria sama temennya, bisa ketemu sama temennya gitu ya. Terus juga ya bisa istilahnya keluar gitu cuci mata. Tapi kalau perempuan itu kan hampir 24 jam itu kan di rumah ya, ngelihatnya ya paling piring, kompor, terus juga ya tempat tidur gitu ya, itu aja gitu kan. Kecuali kalau misalkan kita tuh ada rencana mau keluar gitu, kayak misalkan ke pasar atau kemana gitu ya, paling seperti itu kan. Nah kalau laki-laki itu kan beda gitu ya teman-teman. Jadi ya kita sebagai ibu rumah tangga itu ya harus pinter-pinter menjaga kewarasan kita ya teman-teman, agar kita tuh tidak jenuh gitu walaupun kita tuh adanya itu di dalam rumah gitu. Makanya aku tuh menjadikan konten ini tuh sebagai hobi gitu loh Bunda. Mudah-mudahan selain hobi juga nanti tuh menghasilkan gitu ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke, next, setelah tadi udah beres mencuci piring, ini lanjut aku tuh ngelepas kompor dan juga stikernya, karena rencananya si kompornya ini mau aku ganti stikernya teman-teman, karena stiker yang dulu itu udah lumayan agak ngelupas gitu ya. Terus juga ada yang gosong juga, itu akibat pas waktu tahun kemarin itu aku bikin kue ya. Terus kan kuenya itu kan di oven ya, dan ngovennya itu terlalu lama, jadi ya akibatnya di stikernya itu agak gosong gitu. Jadi ya udahlah aku ganti aja yang baru ya, biar sekalian agak fresh gitu ya di tahun 2025 ini. Oh iya Bun, jangan salfok sama ayam ya yang tadi tuh muncul. Dia tuh matokin kerudung aku dan baju aku ya teman-teman. Masya Allah, dia tuh bener-bener pengennya nempel aja gitu sama majikannya. Masya Allah ya, pokoknya aku tuh kalau keluar pasti dia tuh ngikut-ngikut teman-teman. Jadi ya begitulah ya, ayam aku tuh nggak mau pergi dari rumah. Oh ya, ini tuh sebenarnya videonya itu terusan video kemarin ya, makanya di sini tuh aku tuh masih pakai baju yang sama karena ini tuh masih di hari yang sama. Nah ini aku tuh ngelap-ngelap meja kompor dulu, karena si kompornya itu tadi tuh aku rendam dulu atau aku taburin sama rinso dan juga sunlight, karena bener-bener si keraknya itu membandel banget ya. Mudah-mudahan setelah itu si keraknya itu bisa lepas gitu atau bisa luntur gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh belum pernah nyuci kompor ya teman-teman, karena aku kira kompor itu nggak bisa dicuci. Dan setelah aku tuh lihat di YouTube ternyata bisa. Masya Allah ya, kenapa nggak dari dulu gitu aku tuh tahu kalau kompor itu bisa dicuci. Jadi ini tuh benar-benar pertama kali aku tuh mencuci kompor ya teman-teman. Masya Allah gitu ya. Udah kebayangkan si keraknya itu setebal apa, karena semenjak pertama kali aku beli kompor itu sampai sekarang baru pertama kalinya si kompornya itu aku cuci ya teman-teman. Masya Allah, udah berapa tahun, udah berapa abad gitu kan. Makanya wajar ya kalau si kompornya itu udah buluk, terus juga udah berkarat banget. Makanya ya aku pakein stiker itu biar si kompornya itu agak kelihatan agak fresh gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki pengen beli kompor yang agak gedean gitu ya, merek Rinnai tapi yang agak jumbo gitu ya teman-teman. Nah lanjut, setelah tadi udah beres ngelap meja kompor, ini aku tuh ngeberesin buku-buku yang berserakan atau berantakan ya teman-teman.
teman-teman. Terutama bukunya Anu ini tuh Masya Allah berantakan banget, padahal udah dikasih tahu kalau abis ngambil buku tuh diberesin lagi. Tapi ya begitu ya, walaupun udah dikasih tahu ya tetap aja begitu lagi ya, alhasil gitu ya emaknya yang ngeberesin. Ya doain ya teman-teman, mudah-mudahan aku tuh di tahun 2025 ini diberikan karunia seorang anak perempuan ya, karena aku tuh udah lama banget menanti seorang anak perempuan ya. Mudah-mudahan di tahun ini aku tuh cepet-cepet dikasih momongan lagi, amin amin ya robbal alamin. Selain ngeberesin buku, ini juga aku tuh ngelipetin sarungnya Anu, terus juga tadi tuh juga sejadah juga, karena ya ini tuh ruang multifungsi ya, atau ruang serbaguna, bisa dijadikan musola, bisa juga ruang tamu, tapi jarang banget sih ya tamu itu yang mau masuk ke dalam ya, semenjak terasnya itu udah dikasih atap ya dan juga di keramik, jadi si tamu tuh jarang banget yang mau masuk ke dalam rumah atau ke ruang tamu ini ya, katanya mendingan di luar adem gitu, jadi jarang gitu ya tamu itu yang mau masuk ke dalam, kecuali ya ada tamu yang bener-bener penting banget gitu, atau mau ngomong yang privat gitu atau pribadi sama abinya, nah baru si tamunya itu mau masuk ke dalam ruang tamu gitu ya teman-teman. Nah ini aku tuh nyapunya itu seluruh ruangan aku sapu ya teman-teman, pokoknya dari mulai ruang multifungsi, kamar, terus juga ruang keluarga, pokoknya semua aku sapu. Padahal sebelumnya itu kan udah disapu ya, tapi ya yang namanya debu itu ada lagi gitu, apalagi aku tuh orangnya nggak nyamanan gitu ya, kalau lantai udah nggak enak dipijak itu langsung aja ngambil sapu. Dan aku itu kan atapnya itu kan belum di plafon, jadi ya begitu ya, kalau belum di plafon itu rentan banget sama yang namanya debu, jadi harus sering-sering disapu. Dan aku itu kalau megang sapu sehari itu berapa kali itu kayaknya nggak kehitung gitu ya bunda, bisa kayaknya 5 kali atau lebih dari itu gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah ada nggak nih ya yang sama kayak aku, boleh ya ditulis di kolom komentar. Nah karena udah selesai nyapunya, ini lanjut aku tuh mau mencuci si kompornya ya teman-teman. Mudah-mudahan si keraknya ini udah bisa di hilangkan gitu atau bisa dibersihkan, karena bener-bener ini tuh udah berapa tahun gitu ya bunda, udah lama banget gitu, udah berapa abad gitu ya nggak dicuci. Pokoknya semenjak aku pertama kali beli kompor ini belum pernah dicuci, baru kali ini aku nyuci kompornya ini, jadi udah bisa dibayangin ya, bener-bener tebel banget sih keraknya, makanya aku tuh sempet bingung gitu ngebersihinnya ini, tapi ya udahlah semampunya aku gitu ya. Tapi pas waktu aku ngeliat-liat di YouTube katanya kalau ngebersihin kerak bandel kayak gini tuh harus pakai cuka dan juga baking soda, tapi karena aku tuh nggak punya cuka dan baking soda, jadi aku tuh pakainya itu yang seadanya aja di rumah ya, kayak rinso dan juga sunlight ya, nggak apa-apa ya, walaupun keraknya itu nggak semuanya keangkat gitu atau nggak semuanya bisa dibersihkan, tapi setidaknya gitu bisa lumayan bersih gitu ya teman-teman. Nah ini aku tuh mencucinya itu pakai ini juga ya, pakai apa, sikat gigi. Nah ini Masya Allah si ayam itu matokin aku terus ya teman-teman, Masya Allah udah di gusah gitu ya, tetap aja gitu muncul lagi, Masya Allah pokoknya gemes banget pokoknya sama ayam aku sendiri ya. Awas aja kamu ya ayam, nanti kalau udah waktunya digoreng nanti aku goreng kamu ya. Pokoknya kalau ngomong-ngomong ayam aku tuh Masya Allah ya bikin ketawa gitu ya, atau bikin gemes gitu loh pokoknya. Karena ya itu bukan ke aku doang gitu matokinya, sama Anu juga gitu, sama Dede Aska juga gitu pokoknya kalau ngelihat majikannya itu keluar ya udah gitu dipatokin kakinya, tangannya gitu atau apanya aja gitu ya teman-teman, Masya Allah. Nah ini aku tuh pokoknya nyuci ini bener-bener seneng banget gitu ya, dapat pencerahan, karena sebelumnya aku tuh nggak tahu banget kalau si kompor itu bisa dicuci teman-teman. Aku sangka atau kirain gitu si kompor itu nggak bisa dicuci gitu ya, ternyata kompor itu bisa dicuci pakai air. Tak kirain kalau dicuci tuh nanti nggak bisa nyala atau mati gitu ya kompornya, tapi ternyata Masya Allah gitu ya, yang namanya ilmu tuh memang benar-benar penting banget ya.
Dan alhamdulillahnya di tahun ini tuh aku tuh dikasih pencerahan ya sama Allah Subhanahu wa taala lewat mbah YouTube gitu ya. Aku tuh nonton di YouTube dan scroll-scroll ya ketemu gitu ya ada salah satu channel gitu yang lagi kebetulan mencuci kompor, dan alhamdulillah terketuklah hatiku untuk mencuci kompor aku yang udah berapa abad enggak aku cuci ya. Sekalian juga aku mau ganti stiker juga. Nah ini singkat cerita, alhamdulillah si kompornya itu udah selesai aku cuci. Ini tinggal dibilas-bilas aja kayak gini. Ini masya Allah ya, kalau udah dicuci kayak gini kelihatannya itu udah agak kinclongan sedikit gitu ya, walaupun memang si kompor ini aslinya itu ya udah buluk gitu ya, makanya aku kasih stiker biar si buluknya itu enggak agak kelihatan gitu ya, enggak terlalu kelihatan. Tapi kalau untuk tatakan kompor ini nggak bisa dihilangin bunda, itu bunda lihat sendiri ya, karatnya itu nggak bisa hilang gitu loh bunda, karena memang itu tuh tatakan kompornya itu bukan bawaan dari kompor ini, udah diganti sampai 3 kalian gitu loh bunda. Jadi kalau tatakan asli kompor ini tuh udah hilang gitu ya, atau udah rusak. Nah itu bunda lihat sendiri ya, ayamnya itu muncul lagi masya Allah ya. Jadi si ayam itu kalau ngelihat pintu itu udah kebuka, dia tuh langsung masuk, ataupun kalau nggak dari pintu, dari jendela juga gitu bunda. Pokoknya kalau ngelihat pintu atau jendela itu kebuka, dia tuh langsung masuk teman-teman. Ya udahlah ya, kita itu abaikan aja si ayam itu, biarin aja lah dia itu sekarepnya. Nah yang penting ini stiker aku tuh bisa kepasang hari ini. Nah ini sebelum aku pasang, ini aku pas-pasin dulu ya seperti ini. Sebenarnya aku tuh kurang agak suka ya sama motif stiker kompor ini. Aku tuh pengennya itu kayak yang dulu, cuma karena udah terlanjur jadi ya udahlah aku pakai aja stikernya. Sayang kan kalau nggak dipakai mubazir gitu ya. Nah ini aku pasin dulu, setelah itu aku potong pakai cutter ya, cuma sayangnya ini tuh cutternya itu enggak tajam gitu, jadi agak kesulitan aku di sini ya. Pokoknya aku tuh ngeberesin kompor atau makeover kompor itu sendirian ya, tanpa bantuan dari pak suami gitu ya. Pokoknya kalau perempuan itu kalau nggak ada suami itu tenaganya itu 100% itu berubah drastis ya teman-teman, kayak Samson gitu ya, atau kayak Samson Wati gitu ya. Tapi kalau ada suami itu letoy, bener-bener nggak ada tenaganya ya. Begitu ya namanya perempuan gitu, kalau ada suami itu nggak tahu kenapa tenaganya itu bisa hilang sendiri gitu ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada suami itu bener-bener kayak Samson Wati gitu ya, tenaganya itu bener-bener 2 kali lipat gitu ya kekuatannya. Makanya di sini tuh aku tuh nggak ada yang ngebantuin sama sekali ya. Jadi aku tuh bener-bener sendiri melakukan ini semua gitu ya, dari mulai nyopot kompor gitu ya, atau ngelepas kompor, terus juga ngelepasin stikernya juga gitu ya, dan sampai aku tuh masang stiker juga sendiri. Nah ini tuh sebenarnya ya riweh banget ya, harus geser sana geser sini, harus bener-bener ngepasin gitu ya. Jadi yang namanya masang stiker kompor itu susah-susah gampang gitu loh bunda, harus bener-bener sabar, harus bener-bener telaten gitu ya, nggak boleh gerasak gerusuk, takutnya nanti tuh salah potong gitu ya, atau ada yang salah gitu ya, karena kalau udah nempel itu merekatnya itu kuat gitu ya, makanya harus bener-bener ekstra sabar kalau kita tuh masang stiker kompor. Nah ini alhamdulillah si kompornya itu udah mau selesai aku kasih stiker ya, dan ini langsung aja aku pasang tatakan kompornya. Ini lumayan kelihatannya itu cantik ya, nggak kelihatan banget buluknya gitu, dan ya lumayan kelihatannya itu rapi gitu ya kalau dipasang stiker kompor ini. Coba kalau nggak dipasang stiker kompor, masya Allah kelihatan banget gitu ya, kompor aku tuh buluk banget. Oh ya teman-teman, kalau kita tuh mau masang stiker kompor, usahain si kompornya itu dalam keadaan bersih dan dalam keadaan
kering ya, jangan dalam keadaan kotor, dikhawatirkan nanti si stiker kompornya itu enggak bisa nempel gitu. Makanya aku tuh tadi tuh tak cuci ya si kompornya, dan juga aku jemur juga biar benar-benar kering gitu. Oh ya, tadi tuh aku tuh masang stiker kompornya itu agak kurang rapih ya teman-teman, karena memang ya kalau masang stiker kompor itu memang susah gampang gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun agak kurang rapi tapi hasil sendiri ya, alhamdulillah. Dan ini udah selesai aku pasang si selangnya, dan ini aku coba, alhamdulillah sudah nyala ya kompornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.